Kalau Tuhan itu ada, kenapa harus ada kezoliman, harus ada pembunuhan, harus ada teroris, harus ada kejahatan, harus ada sakit, harus ada janda-janda yang terlantar, anak-anak yang tidak terurus? Kenapa? Agama itu sebenarnya datang untuk kebaikan kita. Jumlah kebolehannya itu jauh lebih banyak ketimbang larangan, betul kan? Ya. Kewajiban agama itu berapa sih kalau kita hidup dibanding dengan larangannya? Lebih banyak yang boleh ketimbang yang dilarang. Ya, kewajibannya nggak banyak. Yang kadang terasa berat bagi sebagian orang itu adalah ibadah-ibadah yang tidak dia pahami tujuannya, pahami maknanya, pahami maksud dibaliknya. Sholat misalnya, gue malas jadi muslim, sholatnya 5 kali misalnya kan gitu kan. Padahal itu sholat tujuannya mencuci diri kita, supaya kita itu ketika selesai dari dunia ini, mungkin Tuhan ingin kita pulang dalam keadaan suci. Karena jangan sholat Mas Ari, saya pernah bilang wudhu sekalipun, kata para ulama itu, wudhu itu seiring dengan tetesan terakhir yang mengalir di balik anggota tubuh kita, dan yang dibasuh itu kan yang paling banyak maksiat, iya kan? Iya, mulai kepala, mulai tangan, kaki, dibasuh semua tuh. Nah seiring dengan itu dosa kita berguguran, apalagi sholatnya. Nah itu kan pengen mencuci kita. Kemudian sekarang kita punya ujian hidup, bapak ibu punya masalah, saya punya masalah. Ternyata masalah-masalah itu kalau kita membaca penjelasan agama, penjelasan hadis, tujuannya sama lagi-lagi menyucikan diri kita, menebus dosa-dosa kita. Suatu ketika Nabi itu pernah ditanya, mana asyadun nasi balaan ya Rasulullah, siapa manusia yang paling dahsyat ujiannya? Jawaban Nabi itu apa? Al-anbiya. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya. Kemudian kata Nabi SAW, Innan nas yubtalun bihasabi dinihi. Jadi manusia itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. In takhuna dinuhu ishtadda balahu. Kalau agamanya itu kokoh, maka ujiannya semakin berat. Wa in dha'fa dinuhu dha'fa balahu. Kalau seandainya agamanya lemah, ujiannya juga biasa-biasa aja. Kemudian ada potongannya yang bilang begini, wa inna rajula yusibuhul bala hatta yamshi fin nas ma'alaihi khatiyah. Orang itu terus-menerus ditimpa oleh ujian, musibah, kepahitan, kesedihan, sampai-sampai kata Nabi, dia berjalan tapi dia nggak punya kesalahan sama sekali. Jadi maksudnya agama itu memberikan optimisme, bertuhan itu memberikan optimisme hidup. Aku sekarang menderita, aku sekarang bersedih, aku sekarang diuji dengan ABCD. Ternyata itu tujuan utamanya diantaranya adalah supaya kita itu berjalan di atas muka bumi, kesalahan kita berguguran satu persatu. Pas kita dipanggil, kita dalam keadaan bersih. Coba ya, menyangkut urusan yang berkaitan dengan penderitaan, agama memberikan optimisme. Menyangkut urusan hidup kita, agama memberikan panduan peta hidup dalam kehidupan pribadi, bersosial dan lain-lain. Menyangkut urusan intelektual, agama memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang selama ini sering kita tanyakan. Ini nyiptain alam ini siapa? Sifat-sifatnya seperti apa? Yang dia mau dari kita itu apa? Gitu kan? Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepadanya? Bagaimana kita menyadarkan diri di hadapannya dan seterusnya? Agama memberikan jawaban untuk semua itu. Ya benar juga ya, kalau misalnya kita lihat kayak semacam tadi Antum bilang, kalau kita menggantungkan pada zatnya itu manusia misalnya, dia punya masalah juga kan. Misalnya manusia, misalnya gini, ada Tuhan bentuknya manusia misalnya, dia lapar, kan masalah itu kan. Masalah. Saya butuh makan yang di masalah. Jadi sesuatu yang ditumpukan itu adalah justru yang nggak punya masalah. Harus yang sempurna, yang lebih tahu tentang kita. Nggak bergantung sama apapun ya. Iya, lebih tahu tentang kita. Nah, kalau memang Tuhan itu pencipta segalanya, kan di dunia banyak kezaliman nih. Penciptaan Tuhan juga tuh.
bagus. Ini pertanyaan bagus ya. Kalau Tuhan itu ada, kenapa harus ada kezoliman, harus ada pembunuhan, harus ada teroris, harus ada kejahatan, harus ada sakit, harus ada janda-janda yang terlantar, anak-anak yang tidak terurus? Kenapa? Gitu ya. Suka ada pertanyaan gitu. Memang ada. Ada orang-orang yang gak percaya agama itu gara-gara dia kecewa sama Tuhannya. Suka marah sama Tuhannya. Marah sama Tuhannya ya kan. Nah, oke. Sekarang kita mau jawab ya, pelan-pelan ya. Satu. Keburukan dan kejahatan yang terakhir di alam semesta ini, sebagian diantaranya dihasilkan dari kebebasan manusia itu sendiri. Karena kita ini bebas, Mas Ari. Kita ini bukan benda mati. Mas Ari bisa milih kan, setelah ini mau ngapain? Saya juga bisa milih ya kan. Kita ini adalah makhluk yang diberikan kebebasan sama Allah. Konsekuensinya apa? Gara-gara ada kebebasan itu, ada orang yang zolim, ada orang yang soleh, ya kan? Kan pilihan dia tuh, iya gak? Ada orang taat, ada ahli maksiat, karena adanya kebebasan itu. Nah, orang-orang ini seringkali lupa bahwa adanya keburukan, kejahatan itu konsekuensi dari adanya kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Sekarang saya mau tanya sama hadirin, mana yang lebih mulia bagi kita ini? Diberikan kebebasan dan konsekuensinya ada keburukan, ada kebaikan, atau kita disetting jadi benda mati, gak bisa ngapa-ngapain? Lebih mana yang lebih mulia untuk kita semua? Kebebasan itu kan? Ya kan? Kita jadi beda dengan benda mati, dengan tumbuhan, dengan hewan-hewan.